datang di kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pemirsa RRI Net di mana saja berada dan juga kanti-kanti konco-konco kita di Pro 4 RRI Jambi khususnya ya. Nah, pada kesempatan hari ini di program acara obrolan budaya kita berjumpa lagi produksi RRI Jambi kali ini kanti-kanti bersama saya Hasti Wulandari dan saya Adi Putra atau dikenal dengan Adi Met. Adi Met, Bang Adi. Bang Adi, benar. Bang Adi sehat lah. Alhamdulillah sehat. Sehatnya ya. Nah, Bang Adi, kalau bicara mengenai lingkungan, pasti Bang Adi salah satu orang yang intens dengan lingkungan. Amin, insya Allah. Insya Allah. Ayo. Tapi memang ada buktinya sudah ada ya. Ada buktinya. Saya salah seorang pendiri juga. Pendiri sekolah Bank Sampah. Oh gitu. Tapi sayangnya saya bukan ngobrol dengan Bang Adi. Kita ada seorang dua orang tamu pada kesempatan obrolan budaya kali ini. Kanti-kanti pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Ini adalah wadah pemuda-pemudi Jambi khususnya yang menamai diri mereka dengan Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Luar biasa. Coba, Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Berarti di dalamnya Siginjai itu boleh dikatakan keris gitu kan. Iya, keris benar. Siginjai. Sedang pemudanya berarti ini kekuatan keris yang cukup luar biasa dihimpun oleh pemuda yang ada di seluruh Jambi. Nah, itu dia. Rumah. Berarti banyak pemuda di dalamnya ya. Langsung saja kita berkenalan Bang Adi. Yang pertama ada Fitrian Widianto. Fitrian Widianto. Iya. Panggilannya Yan. Panggilannya Ian ya. Iya, Ian. Apa kabar Yan? Alhamdulillah baik. Sehat Ian? Alhamdulillah sehat Kak. Tapi kayaknya lesu, belum makan ya? Belum. Nanti abis ini ya. Bukan, terlalu banyak pikiran. Memikirkan bagaimana pemuda Jambi ini bisa bersatu padu. Nah itu dia, karena memang Bang Adi untuk menyatukan pikiran ya, betul. Terus juga pendapat dan ide-ide serta gagasan itu nggak mudah, betul ya kan? Ya. Nah ini dia Fitrian Widianto. Beliau ini salah satu daripada pemuda Siginjai Peduli Lingkungan, pendirinya. Founder gitu ya. Bener, founder Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Iya, Kak. Dan sebelahnya ada siapa Bang? Sebelahnya tadi udah kenalan kan? Siapa ya? Raden Azi Kusuma Wijaya. Bukan Kusuma Dewi. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga dibilang Kusuma Dewi, bukan. Kusuma Wijaya. Iya benar. Kusuma Wijaya. Panggilannya Azi ya? Azi aja. Azi. Kalau di depannya ada Raden berarti anak Jambi asli nih Bang. Jambi asli. Karena ada keturunan Raden nih ya kan? Biasanya dari kota seberang Jambi. Benar. Jambi seberang kota. Iya, benar ya Azi? Bukan, ibu saya Kerinci. Oh Kerinci. Tapi asli Jambi. Lahir di Jambi saya. Oh iya. Lahirnya di Jambi. Luar biasa. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai daripada intinya itu adalah budaya bersih ya Bang ya, karena kalau bicara lingkungan ini ada budaya bersihnya di sini di tangan anak-anak muda yang luar biasa yang menyulap semua
sampah, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Benar sekali. Nah, Karena tapi saya berpikiran begini, kenapa sampah tuh? itu kan tambang emas di tengah kota yang tidak akan pernah ada habisnya. Benar. Jadi hari ini kita akan ngobrol panjang bersama Azi dan juga Yan. Kesempatan hari ini ngobrol tentang lingkungan. Benar. Dan RKPS ini apa sebenarnya? Kita pengen tahu nih, pendengar juga dan juga pemirsa RRI Net ya. Ian boleh dijelaskan dulu Yan, RKPS. Tadi udah tahu ya kepanjangannya Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Iya, Kak. Nah, yang di dalamnya itu apa-apa aja? Kan ada kamar-kamarnya tuh, di Bang Adi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang RKPS Kak, Bang. Jadi Rumah Kreatif Pemuda Siginjai adalah wadah bagi kaum muda, tepatnya tepatnya di Jambi. Dan RKPS juga berdiri itu sejak 2014 itu sudah mulai berdiri hingga saat ini. Dan RKPS sebagai rumah untuk pemuda-pemuda di Jambi, baik itu di bidang kebersihan lingkungan, sosial, pendidikan, dan kewirausahaan tentunya. Jadi di sini kami mencakup satu wadah yang bisa berguna dan bermanfaat untuk kaum muda tentunya. Dan itu sudah kami laksanakan dari dulu hingga saat ini. Dan alhamdulillah juga hingga saat ini kita masih berproses dan bermanfaat untuk orang sekitar. Oke, RKPS. 2014 Bang Adi. Cukup lama gitu ya. Kurang lebih 8 tahun ya. Benar ya? Oke. Nah, itu awal mulanya kalian mempunyai apa namanya? Gagasan ide itu seperti apa awal mulanya? Jadi itu awal mula itu 2014 Kak. 2014 itu di saat saya masih SMA. Oh gitu. Kelasnya kelas 2, 3? Kelas 2 SMA. Di kelas 2 SMA saya emang aktif di organisasi, di OSIS, di Pramuka, dan di OSIS sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Nah, dari situ jiwa organisasi saya sudah mulai membara. Iya, sudah mulai membara, udah mulai berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Bahwasanya berapi-api ya. Salah satu hobi saya itu di bidang itu, di bidang sosial, di bidang kerajinan ataupun juga pengolahan limbah. Nah, itu dari SMP sudah mulai membara. Akan tetapi pada saat itu di SMA belum ada wadah seperti itu. Maka dari itu saya ingin membentuk suatu wadah yang bermanfaat untuk orang banyak. Karena apa juga kan saya merasa ada yang kurang dalam diri. Belum bisa menyalurkan wadah saya. Nah, setidaknya saya bisa membuat wadah untuk orang menyalurkan idenya di situ. Dari situ saya bentuk RKPS 2014. 2015, 2016 bagaimana kita bisa aktif ikut lomba dulu, ikut lomba ini, ikut lomba itu, cari nama. Nah, 2016, 2017 ada ketemu tim, 1-2 orang ketemu tim, dan disitulah mensupport keinginan saya gitu. Akhirnya didukung dan dibentuklah tim. Nah, awal dulu Rumah Kreatif Pemuda Siginjai bukan itu namanya Kak. Apa tuh namanya? Rumah Kreatif Pemuda Negeri, RKPN. Nah, itu waktu masih saya sendiri. Waktu Ian sendiri waktu SMA ya. Iya. Akhirnya ketemu teman, didiskusikan, dibahas lagi, tukar pikiran gitu ya. Tukar pikiran, dibuat visi misi dan lainnya. Akhirnya terbentuk Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Itu tahun 2017 terbentuknya kembali gitu. Iya. Sudah ada nama ya. Dan itu memiliki anggota sudah berarti ya. Iya. Sudah mulai milik anggota. Sudah mulai ada anggota itu. Ada anggota. Itu kira-kira berapa orang ya? Kalau waktu di awal itu sekitar 20 orang Bang. 20 orang. Lumayan banyak gitu. Lumayan juga ya. Itu 20 tuh. Tapi itu waktu itu masih SMA gitu ya? Masih SMA. Kelas 3 dan mulai aktif RKPS itu pada saat tamat SMA. Oh gitu. Sempat nganggur dulu setahun kuliah. Lulus SMA 2000 berapa? 18. Oke, berarti yang 20 orang anggota tadi itu semuanya teman-teman SMA atau ada dari luar juga gitu? Dari luar Kak, dari teman SMA ada, dari teman organisasi ada. Jadi itu mengumpulkan orang-orang berbagai bidang. Di bidang kawan main ada, kawan organisasi ada, bahkan sempat nyari orang juga gitu. Ketemu orang dipromosikan, kayak mana kayak kita promosi obat. Pokoknya di mana-mana selalu diomongi saya ini, saya punya ini gitu ya. Bangga. Macam abang lah kan. Ya untuk mengobarkan semangat juga. Gitu. Iya. Terhadap orang lain dan juga semangat terhadap diri sendiri. Benar.
Dan gini, Kak Asti, tentunya tidak semua orang itu kan, apalagi waktu SMA berpikir sekreatif itu gitu. Iya, betul. Ya kan? Ini sebenarnya semangat apa sih yang didorong untuk berpikir? Mungkin orang tuanya dulu pernah juga memiliki bakat seperti itu atau bagaimana? Tidak tersalurkan atau seperti apa nih Yan? Seingat Yan Kak, itu ya pernah mengingat waktu kecil itu kayak umur 3 tahun, 2 tahun itu berapa ya? Yang ingat yang pastinya masih bayi, masih kecil, itu diajarin gambar oleh ayah. Oh gitu. Itu digambarin, dipegang tangannya gini, dibuat gitu, sampai diarahkan. Hingga saat ini tuh masih terbayang-bayang gitu, masih terbayang-bayang hingga saat ini juga ya lihat ada fotonya waktu saat di Jawa itu ada ngebuat mainan dari batang pisang, itu masih bayi sekali. Dulu kalau batu pisang kan ada seperti senapan-senapan. Oh iya. Ada juga yang main ditarik batu pisang, ketak-ketak gitu kan. Oh iya. Tahu aku Bang. Tahu ya? Berarti kita seusia. Iya. Berarti memang terinspirasi juga dari itu ya Yan ya. Iya. Dari orang tua tadi, memang bakat itu kan selalu ada ketika orang tua memberikan kita pembelajaran waktu kecil lah. Iya. Dulu kan ada juga misalnya mendongeng, bercerita dan sebagainya. Ketika anak itu diceritakan dan ketika dia beranjak sekolah, dia akan menjadi berpikir, oh iya ya seperti ini, ternyata bisa seperti ini ya gitu. Benar ditanamkan sekali. dari, boleh dibilang itu kan kertas putih yang digores oleh orang tuanya sehingga timbullah pemikiran-pemikiran. Mungkin seperti itu ya. Iya Bang. Iya. Okay. Nah terus ada Azi juga. Ini soulmate ya. Iya soulmate. Karena Bang Adi cerita tadi di belakang panggung ya kan. Azi ini juga dari awal sama-sama Ian gitu. Satu sekolah ya? Beda. Oke. Ya SMA 8, Azi SMA 1. Oke, waktu itu sama-sama dari awal berdirinya ini sama-sama ya? Kalau dari awal dia sudah dimulai pertengahan Kak. Oh gitu. Akhirnya ketemu tim-tim lagi yang makin semangat membara. Artinya Ian bertemu dengan orang-orang yang memang ayo kita mau maju nih sama-sama gitu Bang. Azi ini jabatannya wakil ketua Bang. Wakil ketua. Kalau Ian kan ketua nih sekaligus foundernya ya. Foundernya terus Azi wakil ketua. Nah itu kolaborasi seperti apa dari Azi nih sama Ian sama teman-teman yang lain memberikan ide atau gagasannya di Rumah Kreatif Pemuda Siginjai ini? Baik, untuk saya sendiri Kak, sebelum ikut RKPS ini tahun 2020 ya atau 21 ya. Jadi itu awalnya itu pertama kali diajak Ian mengikuti pelatihan. Nah, saya ingat sekali itu awalnya diajak untuk mengikuti pelatihan buat manik-manik. Aircraft. Buat manik-manik. Nah, untuk cowok-cowok kan kesannya lucu ya buat manik-manik. Sama agak susah karena buat manik-manik. Di situ baru pertama kali megang manik-manik. Manik-manik jenis apa waktu itu? Manik-manik. Masih ingat nggak? Apanya? Kerajinan yang dibuat? Iya, bentuknya. Manik-maniknya buat sendiri atau? Dari kertas? Oh bukan, manik-manik yang bulat-bulat dari plastik itu. Gitu. Yang dari plastik? Iya. Yang biasa dibuat kotak tisu. Nah, jadi di pelatihan itu langsung buat stand HP ya. Selama 4 hari kalau nggak salah. Nah disitulah mulai tertarik di bidang kerajinan tangan. Karena kita membuat kerajinan tangan itu membuat kita tuh mencari solusi cara membuatnya tuh gimana gitu kan, karena kita mudah-mudah gampang gitu ya? Nah awal itu ngikut pelatihan pertama kali itu terus lanjut karena pada saat itu kan lagi COVID, zaman-zamannya COVID, jadi banyak di rumah, kegiatan pun berkurang, di sekolah pun berkurang. Saya aktif juga di organisasi, kebetulan di sekolah tuh OSIS juga, pramuka juga pernah ikut. Jadi ketika COVID saya yang aktif di sekolah, pas di rumah diam itu rasanya tidak nyaman, jadi gak enak ya, gak ada kegiatan. Ternyata diam di rumah. Iya betul. Terus disitulah ketemu Ian, ternyata menarik juga komunitas ini kan. Nah bergabunglah, nyatukan visi dan misi yang sama, bagaimana komunitas ini dibawa, kerajinan tangan atau wirausaha satukan padu. Nah disitulah mulai ikut tahun 2021 sampai sekarang dari COVID itu. Nah alhamdulillah sudah bisa menghasilkan karya juga. Yang ini karya saya nih dari batok kelapa. Oh batok kelapa. Jadi liontin buat sama sendiri? kalung buat sendiri. Nah itu udah masuk pasar ini? Sekarang lagi Pasar mana tuh?
Kemarin masih Jambi Banyak ya. dijual Kak, sudah Kak. Di mana diletak? Sekitar Jambi sudah. Sekitar Jambi sudah Oleh-oleh ya. Jambi ada juga. Offline, online? Offline, online. Oke. Nah, pemuda Siginjai peduli lingkungan. Batok kelapa Bang Adi. Batok kelapa. Ini cukup luar Pertanyaannya, biasa. pertanyaannya batok kelapa. Apa? Pertanyaan tentang batok kelapa gitu ya. Karena di Jambi itu Karena nih anak-anak muda dia kalau lihat yang kotor tuh kayaknya lihat uang gitu loh. ya itu yang berpikiran kreatif. Nah ada juga itu. yang tidak berpikiran kreatif gitu. Betul. Dan itu tadi kalau kita berpikiran kreatif, berpikiran positif, apapun yang ada di lingkungan ini itu bisa menjadi sebuah kreativitas karena Benar. kita berpikiran positif. Apalagi kita kalau sudah berbicara tentang sampah gitu. Iya lingkungan ya kan. Gitu kan. Kalau kita sudah berbicara tentang lingkungan, tentang sampah, pikiran positif ada, maka terwujudlah suatu yang boleh dikatakan sebuah hasil karya. Benar. Karena kita berpikir batok kelapa itu hasil kerajinan dan memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Apalagi di Jambi ditambah lagi banyak sekali. Memang penghasil kelapa salah satunya ya. Terutama di Tanjung Jabung Timur. Timur ya. sama Jabung Timur. Jadi, Tanjung Jabung Barat juga. ya, jadi itu yang mungkin akan dikembangkan juga gitu ya. Ini sudah berkembang untuk kerajinan batok kelapa juga. Sudah, alhamdulillah mulai dari cincin, ini cincin yang saya gunakan ini, kalung, gantungan kunci, mulai lagi berusaha membuat piring dan semacamnya lagi Kak. Mulai dikembangkan. Oke, udah banyak produknya Bang ya. Ini pemuda-pemuda yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi. Benar, gitu ya. benar. Nah, kembali ke Ian lagi Bang Adi. oke. Rumah kreatif ini Iya, Kak. Ian, itu ada misalnya ini bagian yang ini ya kerajinan. Iya. Kalau bidang yang lainnya ada apa aja? Ada. Selain itu. Di bidang pendidikan ada, bidang sosial, di bidang humas, di bidang UMKM, kewirausahaan, Iya. minat bakat, dan apa lagi sih? Bank sampah, bank karya. Nah, itu Seni salah satu. budaya. Ya, Seni budaya ada juga. seni budaya masuk ke minat bakat. Oh minat bakat, oke seperti misalnya tari-tarian, terus apalagi tuh Teater, teater ya, Kak. dan lain-lainnya Itu ya. masuk ke minat bakat di situ. Oke, Jadi kita berarti- sekalian menggali potensi anak muda. Betul betul Ketika betul. terhimpun dalam suatu wadah seperti rumah kreatif tadi, Iya. diciptakanlah suatu ya mungkin lu mau kemana gitu kan berpikiran seperti itu karena dalam sistemnya mungkin ada agama, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Biasanya seperti itu gitu ya. Oke luar biasa sekali. Nah sampai detik ini nih dari yang 20 orang anggota tadi di tahun 2023 ini udah berapa? Di 2023 kita untuk anggota inti Kak itu ada 60 orang. Mati, Ya, itu luar biasa inti. Bang. Bayangkan Kak Astis dan juga Yan dan juga Azi, ketika terkumpul kita 60 orang membuat sebuah karya, Iya. itu cukup luar biasa. Luar biasa. Dengan mungkin produk-produk kerajinan yang berbeda-beda kan? Dulu Iya. mungkin Ian buat satu kotak tisu itu dari manik-manik itu sehari. Satu kotak itu bisa sampai mungkin 2 minggu 2 minggu. selesainya ya Tapi kan? ketika banyak orang, ini Bisa jadi banyak. sehari bisa dapat 60 Iya. kotak tisu ya. Betul. Misal ya kan kira-kira seperti Misalnya itu. seperti itu, ya. Nah, 2023 ini 60 orang ya? Iya. Oke. itu 60 orang itu dari seluruh provinsi Jambi. Belum. Belum, Itu hanya- baru pengurus Kak. Oh, Oh, pengurus pengurus Baru saja. tim inti. Oh, Nah, gitu ya ya. Jadi kalau misalkan di luar tim inti itu ada lagi banyak. Untuk binaan anak muda yang tidak masuk ke dalam pengurusan itu banyak lagi. Oh. Jadi anak-anak muda yang di Jambi ataupun anak-anak yang tidak ada kegiatan, anak-anak yang tidak sekolah atau apa kita gabung semua di situ dan itu masuk ke dalam tim yang tidak inti. Oh, Oke. gitu. Jadi tetap binaan kami dan itu di bidang pendidikan dan bidang sosial kami Kak, Bang. Oke, luar Berarti- biasa sekali ya. Ya, ada 60 orang itu boleh dibilang kan pengurus inti gitu ya untuk bergerak di seluruh provinsi Jambi. Untuk bergeraknya gitu ya. Kalau Iya, di kabupaten ada beberapa Kak. Oh, ada beberapa kabupaten Belum yang sudah. seluruh, tapi ada anggota kita sudah tersebar. Tapi kalau di kabupaten yang sudah mulai kita ancangkan kemarin, ada tim-timnya juga itu di Tungkal, Oh, gitu. Muara Jambi dan Batanghari. Oke, Oh, ada gitu. 3 kabupaten. berarti Iya. ya? Baru 3 kabupaten Iya, ya. baru 3. Insya Allah nanti meluas Insya Allah ya, Ian, berkembang lagi. Ini sudah 3 kabupaten saja sudah terbentuk pengurus inti 60 orang. Benar, Ya benar. kan? Bagaimana nantinya ketika dibentuk seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi ini Iya. cukup luas sekali gitu ya. Betul Dan tidak menutup sekali. kemungkinan juga akan menyebar ke seluruh Indonesia. Benar. Dan juga buat warganet dimanapun anda berada yang ingin bergabung nanti bisa minta nomor kontak Ian tuh.
Atau mau tahu juga kan apa sih potensi Jambi, terus ini juga hasil karya mereka ini bisa jadi oleh-oleh Jambi juga ya Yan bisa. ya. Karena Jambi itu salah satu daerah yang kaya banget sumber daya alam. Seperti tadi batok kelapa ya. Terus ada lagi buah sawit. Dari satu batang itu bisa menghasilkan banyak produk banyak Bang produk Adi. seperti pelepah sawitnya, daun sawitnya. Kalau kan pelepahnya itu kan ada lidinya. Sudah itu ada daunnya. Daunnya itu kan bisa untuk makanan ternak. Sedangkan lidinya mungkin bisa bikin anyaman. Sedangkan batok sawitnya juga bisa bikin kerajinan juga. Benar. Itu yang terjadi. Benar sekali. Ngomong-ngomong kok soal sawit ya, Yan, kita break dulu ya. Ada mau lewat nih. Baik pendengar, pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap mendengarkan obrolan budaya Pro 4 RRI Jambi. RKPS merupakan usaha di bidang kerajinan tangan yang menghasilkan beberapa karya, salah satunya yaitu kalung yang menggabungkan budaya dan tradisi dengan pengembangan zaman saat ini. Kalung yang kami buat memanfaatkan bahan alam dan limbah masyarakat yang kami kembangkan menjadi sebuah karya, berupa kalung etnik kultur. Dalam tahap produksi ini, kami mengajak para pemuda dan masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam proses pembuatan dalam upaya membangun kreativitas pemuda dan mengangkat perekonomian di masyarakat. Dari beberapa karya yang dikembangkan, tidak lupa mengangkat potensi lokal daerah dan tetap menjaga keramahan lingkungan. Tak hanya memproduksi, kami juga bergerak memajukan UMKM sekitar dengan cara membuat karya menjadi hampers. Selain memasarkan produk melalui online, kami juga memiliki reseller serta bekerja sama memasarkan produk kami dengan beberapa tokoh oleh-oleh khas Jambi. Dan dari usaha inilah, kami membentuk suatu wadah pengembangan kreativitas pemuda dan masyarakat yang bernama Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Tujuan utamanya adalah memajukan Jambi, mengembangkan potensi pemuda, dan berkarya, serta melestarikan budaya lokal Jambi. Dari Jambi ke Bulian, hendak memberi kayu jati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, pendengar Pro 4 RRI Jambi juga di FM 99,2 MHz ya. Anda bisa mendengarkan dan juga bisa mendengarkan obrolan budaya kita melalui aplikasi RRI Playgo namanya Bang Adi ya. Betul sekali. Oke, kita balik lagi nih. Kita balik lagi bersama pemuda-pemuda yang luar biasa. Ian dan Azi. Aziza, bukan. Kalau dengan nama Aziza aku teringat kawan aku Aziza namanya. Yan, kita bicara tadi udah mengenal rumah kreatif pemuda Siginjai dan kalian ini adalah pemuda-pemuda yang mana peduli lingkungan Bang Adi. Boleh dikatakan juga peduli lingkungan dan juga pelopor. Benar. Untuk kegiatan pemuda yang ada di Jambi yang selalu memberikan sebuah kreativitas yang cukup luar biasa nih. Iya, benar sekali. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas nih Yan, aktivitas kegiatan dari rumah kreatif ini seperti apa hari-harinya tuh? Iya Kak. Untuk kegiatan dan aktivitas di Rumah Kreatif Pemuda Siginjai, kita biasanya untuk kegiatan pelatihan kecil untuk ya pemantapan keanggotaan itu ada sebulan Kak. Oh gitu. Di dalam waktu sebulan tuh ada sekali ataupun 2 kali. Pertemuannya. Iya. Akan tapi misalkan ada kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan dadakan ataupun bazar dan lain-lain, itu bisa saja kegiatan RKPS lebih cepatkan, Itu lebih intens, dipadatkan lagi. Ya. Karena kita ngejar target juga. Ya. Nah tadi Ian bilang juga ada banyak bidang dalam rumah kreatif ini Bang Adi. Iya, Kak. Sosial, budaya, minat bakat, terus juga lingkungan ya. Iya, bank sampah, bank bank karya. sampah dan lain-lain sebagainya. Nah itu apa namanya hasil-hasil dari bidang-bidang itu tadi Iya. udah kelihatan nih.
produk-produk. Kalau dari kerajinan misalnya ada memang karyanya, terus kalau dari minat bakat memang udah pernah dipertunjukkan atau seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Jadi kalau misalkan untuk karya itu namanya bank karya. Jadi kita ada di RKPS ada tim untuk mengolah sampah yang kita kumpulkan juga dari bank sampah kita juga. Dari bank sampah kita olah ke bank karya kita dari tim kita. Dan kita juga ada karya-karya dari tim-tim yang di luar juga Kak, kita tampung juga dan kita promosikan juga. Ada jadi wadah tempat pengumpulan produk-produk tadi juga gitu. Iya. Untuk umumnya ada juga. Dan untuk minat bakat kita juga sudah sering menampilkan baik itu tari, drama, puisi dan itu juga sudah kita ikut sertakan untuk lomba-lomba. Nah, kalau untuk bank sampah kita juga sudah pernah ikut lomba bank sampah, kemudian juga bank karya. Kita dari sampah yang kita kumpulkan, kita olah menjadi kostum karnaval. Itu dari 2017 sampai saat ini juara terus. Itu contohnya apa Yan? Baju karnaval Kak. Itu dari sampah ya? Dari limbah semua. Nah untuk foto-fotonya di Instagram kita ada tuh Kak, video-video singkat ataupun video-video model-model lenggak-lenggok pakai sampah. Instagramnya apa? Mungkin pemirsa RRI Net mau tahu Instagramnya kan? Jadi teman-teman semua Instagram dari RKPS Jambi yaitu @rkps_Jambi. Ya. Iya kan? Nanti bisa dibuka hasil-hasil karya mereka ini, pemuda-pemuda yang luar biasa ya kan? Dan saya mau bertanya juga sama Aziz. Ini kan wakil ketua dari komunitas ini gitu ya. Dan tentunya ini kan dari komunitas dan juga wadahnya ini dengan orang-orang yang berbeda-beda, baik berbeda pemikiran dan berbeda hal-hal lainnya. Ini bagaimana untuk bersama-sama nih bisa kumpul bersama, bisa untuk bekerja sama, itu bagaimana nih? Kapan waktunya misalnya tadi sebulan sekali gitu kan? Tapi ada nggak setiap harinya kan sudah ada wadahnya ya, kantornya sudah ada. Lagi proses pembangunan. Nah ini bagaimana untuk menyatukan untuk ke tempat itu? Gitu? Baik, untuk saya pribadi juga untuk membagi waktu kan agak sulit gitu. Iya betul. Jadi kalau untuk pertama pemikiran tadi ya, kan betul kita rambut sama-sama hitam, tapi isi pemikiran tuh berbeda-beda. Kita nggak tahu ya sih ya. Pertama kita terbuka untuk semua inovasi, semua ide-ide dari anggota kita tampung. Jadi kita ikut sertakan dia di proses pembuatan. Jadi kita tampung semua inovasi dan ide-idenya. Jadi kita buat apa yang inovasi dia tuh kita salurkan. Jadi kalau untuk kegiatan memang waktu itu kan tidak bisa kita paksakan. Kadang ada yang terkendala waktu. Tapi ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk sekolah, ada yang lain-lain sebagainya gitu. Macam-macam ya. Betul, macam-macam. Apalagi lagi transisi kan kita dari kemarin Covid sekarang sudah normal kembali. Jadi ada kegiatan yang sudah berjalan. Untuk waktu kegiatan kita tetap menyesuaikan tetap menyesuaikan, terus juga membuat jadwal itu jauh-jauh hari. Jadi untuk anggota kita data dulu siapa yang bisa ikut, gitu. Yang ada kendala siapa, izin siapa gitu. Jadi semua terdata kan. Betul. Zaman kini kok Bang, bahasa Jambinya tuh sudah melek digital ya kan. Jadilah do grupnya juga. Bisa melalui Zoom. Sudah tuh juga di situ bisa. Aku hadir, aku tidak kata Bang. Kan. Dan jadi bisa berkumpul melalui media seperti itu gitu ya. Betul. Dan juga pendengar pemirsa RRI Net kanti-kanti di Mano Bebrado, hasil karya Iko juga tidak harus juga disebarkan di Jambi Kola. Bahkan mungkin suatu saat akan dilirik dari wisatawan asing gitu Bang. Ya kan? Luar biasa. Geliat untuk di kota Jambi sendiri dan provinsi Jambi sekali, banyak sekali sudah tempat-tempat objek wisata yang mungkin bisa dikunjungi juga gitu kan. Betul. Di provinsi Jambi seperti Danau Sipin. Kalau sudah mulai masuk musim libur itu ramainya luar biasa. Berarti kan produk-produk itu bisa saja dipasarkan di sana gitu kan. Nah ini yang keanggotaan dari RKPS ini pastinya sudah punya semacam
kolega lah ya di sana di kabupaten ini di kota ini gitu ya Yan ya. Bisa cari seperti misalnya pada saat ulang tahun Jambi kemarin. Betul, ada pameran, bazar mungkin bisa dan mengisi sebagainya, gitu ya, luar biasa sekali. Nah, dalam konteks lingkungan Bang Adi, hasil dari bank sampah itu sampah-sampah itu didapatkan dari mana nih Yan? Kita mau tahu juga, kan ada bank sampah juga ya. Peduli untuk lingkungan sampah-sampah kita dapatkan dari warga sekitar Kak yang pertama. Warga sekitar di lingkungan dari base camp kita. Oh gitu, yang terdekat dulu ya. Ya. Kemudian dari anggota dan tim-tim. Jadi dari mulut anggota ke mulut anggota. Oh gitu. Kan anggota punya teman-temannya lagi. Itu sampah yang didapat nanti dibayar nggak? Nggak. Kalau saat ini kita untuk masih sukarelawan lah Kak ya. Oh, gitu. Jadi kita tampung dulu biar mengaktifkan dan mengajak mereka untuk bisa menjaga lingkungan lah. Oh gitu. Intinya peduli lingkungan. Benar. Mereka mendonasikan sampah, mendonasikan sampah atau ada konsep sekarang ini yang lagi booming juga konsep sedekah sampah gitu. Iya, benar. Jadi sampah sendiri bisa mendatangkan uang. Kenapa tidak kita bersedekah dengan sampah ketika Betul. sudah dikumpulkan sampah di situ dan kita lirik nih sampahnya produknya apa sih misalnya dari kopi gitu ya. Bisa bikin tas-tasan. Benar. Misalnya dari yang odol gigi ya. Dari odol itu pasta gigi ya. Itunya bisa juga dibikin kerajinan. Bahkan juga yang sikat giginya itu kalau direndam di air panas itu bisa bikin gelang tangan. Benar. Tinggal bagaimana kita berinovasi. Benar-benar. Ya kan? Itu kreativitasnya anak-anak muda ini ya Bang ya. Iya. Nah tapi ada nggak kalian itu mengambil dari sumber daya alam yang ada di Jambi, itu hasil karyanya apa gitu? Nah, itu seperti tadi batok kelapa kan ada tuh. Iya, batok itu salah kelapa. satunya ya. Dari batok kelapa. Iya. Ada nggak? Gelang-gelang, kalung, cincin. Itu kita lebih ke souvenir Iya, Kak. itu dari apa bahannya? Pinang. Pinang. Iya, pinang. Oke. Tapi aku ada melirik satu nih sama Yan. Iya, apa tuh? Topinya itu. Oh topinya. Nah, itu kan salah satu juga tuh. Coba bisa dilepas dulu Bisa ya dilepas Yan ya. dulu, Bisa ya. dilepas dulu ya Yan ya. Iya. Ini saya meliriknya dari tadi. Iya. Ini kalau tidak salah ini dari resam ya. Iya, dari resam. Dari resam. Resam itu Ini apanya nih? Batangnya atau kan ada tuh di Iya. daunnya itu apa namanya tuh ranting-rantingnya atau dari apa nih? batangnya Itu batang dalamnya Kak. Batang dalam lembutnya. Oh gitu. Batang lembutnya yang di dalam. Iya karena resam ini salah satu potensi Jambi juga ya Bang ya. Mungkin kalau boleh digambarkan resam ini sejenis pakis-pakisan juga gitu. Sejenis pakis-pakisan. Kalau saya nih bisa untuk sayur gitu kan. Itu beda lagi. Beda lagi memang ada sayurnya. Oh, sayur pakis. Sayur pakis namanya. Kalau Itu memang mungkin enak. ada juga bilang sayur pakis, sayur paku gitu kan. Tapi ini masih sejenis pakis-pakisan gitu. Tapi memang unik loh, Yayan ya, Bang Adi, Jambi itu. Saya pakai ini boleh nih. boleh Bang. Coba dulu kan. Tapi memang Cocok unik tuh. tadi yang kita sebutkan, tanaman-tanaman sumber daya alam yang ada di Jambi itu banyak sekali manfaatnya ya. Betul sekali. Di apa namanya? Dimanfaatkan oleh masyarakatnya bisa jadi kuliner, bisa jadi kerajinan, bisa jadi alat rumah tangga dalam satu batang pohon itu Iya, ya kan? betul sekali. Luar biasa Ini banget. Kak Asti, saya mau Kenapa? tanya nih, kalau Azi tadi kan bikin produknya dari batok kelapa. Kalian sendiri bikin produknya apa? Kalau yang lebih ke souvenir Kak, misal kayak miniatur. Oh gitu. Miniatur. Itu dari apa? Dari pinang, dari kulit-kulitan. Buahnya ya? Ya, pinang yang kering. Pinang yang kering itu kan dalamnya kan Keras. ya keras tuh. Benar. Kita ambil serabut-serabut yang kering itu juga. Oh Nah, gitu. Nah, serabut keringnya dijadikan Miniatur miniatur. Kayak orang-orangan, boneka-boneka gitu ya? gantungan kunci, Oh, gitu. kalung, lebih ke situ juga. Berarti itu bukan isinya ya? Isinya bisa dijual. Isinya bisa dijual. Tapi Serabutnya bisa juga Benar. dimanfaatin. itu Yan ambil dari mana Yan? Yang kulit-kulit pinang itu? Dari ibu-ibu sekitar juga Kak. Oh gitu. Karena kan di daerah tempatnya tinggal kenal sama atas itu banyak sekali pohon pinang. Oh. Jadi misalkan lihat ke kanan, pinang enggak kepakai, ambil. Kalau misalkan di rumah tangga kan yang diambil isinya Kak. Iya, benar. Ya, Bang. Isinya Benar. yang diambil, kulitnya berserakan. Oh, Jadi kan dibuang begitu iya, aja ya? Melihat sampah seperti itu jadi gemeter. Ya, saya jadi terinspirasi juga nih Kak Asti. Jadi, ya. Ini mau Gini, curi ilmu nih ya. Sebenarnya kan buah pinang tadi. Iya Bang. Itu kan dari buah pinang tadi kan memiliki serabut-serabutnya ya. Iya. Itu sebenarnya bisa mengganti kapas atau dakron gitu.
Jadi bisa mengisi misalnya bikin boneka-bonekaan itu bisa diisi menggunakan itu karena dia kan lembut juga, seratnya sangat lembut. Tapi nggak bisa bersihin muka dong. Enggak, dia hanya sekedar untuk itu saja keras ya. Dan juga bisa jadi kayak rambut untuk boneka dan sebagainya. Itu kreasi-kreasi itu luar biasa. Ya. Nah, terus kita mau tahu juga Bang Adi, kalian peduli lingkungan, sudah terlihat semacam SDA yang ada di Jambi, potensi Jambi sudah kalian manfaatkan, terus sampah-sampah yang berserakan juga sudah dimakan, bukan dimakan, Dimanfaatkan. dimanfaatkan, artinya dimakan kan hasilnya yang dimakan gitu ya kan. Bukan sampahnya dimakan. Artinya memang luar biasa sekali. Nah, metode atau cara dan proses pembuatannya itu tradisional kah, modern kah, atau seperti apa? Semua ini ya, misalnya kerajinan, terus tadi yang lain-lainnya juga. Kalau untuk kerajinan kita ada proses tradisional Kak, dan kita juga ada proses modern. Kalau yang tradisional kita menggunakan alat-alat seadanya. Dan kemampuan dari manusia seadanya. Tapi kalau modern kita berkolaborasi juga dengan Politeknik Kak kemarin. Oh gitu. Di bidang karena kan Politeknik kan pencipta mesin, pencipta alat-alat. Jadi kita juga salah satu kegiatan dari RKPS kita ada memanfaatkan daun nanas. Gitu. Itu yang tajam-tajam tuh ya? Iya, daun pelepah nanas. nanas. Pelepah nanas itu bisa dibikin tali kalau Iya. Oh gitu. Seperti benang seratnya gitu ya. Unik ya? Iya, itu sudah dibuat kerajinan juga Kak. Dibuat pas bunga, dibuat kerajinan-kerajinan, souvenir-souvenirannya juga. Cuman kami masih ingin membuat dari serat nanas itu membuat sebuah kain. Inovasi kedepannya bagaimana dari serat nanas bisa membuat kain. Karena salah satu bahan alam yang banyak di Jambi gitu. Iya. Ini butuh teknologi yang luar biasa nih Bang. Kalau Kadi bukan buat kain. Apa tuh? Kulit nanas, yang nanasnya tadi itu batang nanas, pelepah nanasnya aku pengen jadi duit. Dijual aja langsung. Luar biasa. Bisa tuh. Bisa. Apa sih yang bisa? Dijadikan sebuah produk. Soalnya kalau kita berbicara nanas lagi, batangnya, buahnya, itu semua bisa dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan. Iya Kak. Iya, Bang. Jadi potensi-potensi di Jambi ini sangat luar biasa ketika kita bisa mengembangkan, ya kan, mengembangkan untuk membuat suatu kerajinan atau apapun nih. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang kayaknya tuh yang dengar kita saat ini Bang Adi, baik itu di FM 99,2 atau juga di YouTube RRI Jambi.net yang mendengarkan atau melihat obrolan kita ini, kayaknya tuh harus mulai mengubah mindset kalian deh. Karena banyak sekali potensi-potensi Jambi ini yang bisa kalian kreasikan menjadi ekonomi kreatif. Betul, ya. Nah, itu dia. Jangan berpikir mau jadi PNS, udah nggak usah ya. Iya, Yan ya. Tapi ketika kita bisa mengembangkan usaha, kenapa tidak? Benar. Usaha tadi gitu kan. Oke. Kan, ya, menarik sekali, luar biasa. Ini terjadi agak sedikit perdebatan. Oke, ini mindset anak-anak ini hebat kalau menurut aku. Bagus banget ya kan? Ya, karena dia berpikiran gini. Kalau saya berpikiran bahwa dia berpikiran kreatif itu bahwa prakteknya itu 70%, teorinya 30%. Iya, nah, pengembangan seperti ini yang kita butuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Benar sekali. Nah, di season ketiga nanti Bang Adi, kemana nih mereka maunya ya kan? Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.
hatinya pun jatuh cinta. Cantik nian gadis rimbo bujang, belesuk pipit jalan melenggang.
Oke, pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kanti-kanti konco-konco kita balik lagi di obrolan budaya RRI Jambi yang mana tema kita mengenai pemuda peduli lingkungan. Betul sekali. Pemuda Siginjai. Siginjai itu nama keris di Jambi. Jadi dinamakan Siginjai itu ya, keris. Sejarahnya cukup panjang kalau keris Siginjai ya. Keris itu artinya boleh dikatakan tajam, kuat. Dan inilah pemuda kita. Betul. Ya. Sampai detik ini dan hari ini mereka terus berinovasi dan memberikan suatu pandangan kepada para pemuda yang lainnya untuk bisa menggali potensi daerah khususnya Jambi. Gitu. Nah, Bang. Ya. Kayaknya Aziz diam aja dari tadi. Alhamdulillah, baik. Bicara mengenai potensi dan tadi kayaknya aku ya udah lupain aja mau jadi PNS ya kan. PNS sudah banyak. Karena ini sudah terjun kan, terjun ke dunia wirausaha. Bener. Sedangkan Aziz sendiri kedepannya tetap menjadi motivator atau penggerak seperti ini. Betul. Dan juga menciptakan karya-karya yang lainnya dan membuka atau mengembangkan usahanya ini. Ini gimana ini? Ya, kalau untuk saya pribadi tentu saja ingin terus berkembang. Bukan hanya saya saja yang berkarya, yang membuat, tapi anak-anak Jambi juga ikut serta. Betul. Karena kalau saya sendiri itu mungkin sehari bisa buat 5, tapi kalau misalnya banyak anggota itu mungkin lebih banyak lagi. Jadi ingin dikembangkan terus selagi kita masih muda, kita masih berproses, kenapa tidak mencobanya kan? Benar-benar sekali. Nah, Ian mengenai Bang, kolaborasi dan sinergi dari misalnya hasil-hasil karya yang tadi kalian sudah sebutkan, kayaknya tuh unik ya, unik dan memang ini memang hasil potensi Jambi gitu ya Bang ya. Sampah-sampah yang ada juga udah bersih gitu kan ya. Nah, kolaborasi dan sinergi mungkin antar pemerintah kota atau juga mungkin teman-teman di kampus atau mungkin punya rekanan di kabupaten kota, itu gimana tuh? Kalau untuk kita sinergi hingga saat ini alhamdulillah sudah banyak juga Kak. Baik itu dinas, swasta ataupun universitas sudah. Betul. Contohnya saja dinas lingkungan hidup di kota. Oke, di kota. Salah satunya itu yang support kita hingga saat ini yaitu dinas UMKM kota, Disperindak, dinas pariwisata, Dispora, koperasi, kemudian juga lingkungan hidup. Dan itu dinas-dinas di kota yang sudah mensupport hingga saat ini. Dinas kebersihan juga enggak? Karena kan sampah-sampah tuh mereka buang ke TPA ya. Iya. Biasanya gabung tuh kalau buang ke RKPS. Iya. Biasanya gabung ke TPA juga DLH itu kan gabung sama dinas kebersihan. Oh gitu. Iya benar-benar. Jadi sudah tergabung semua di situ gitu ya. Iya Kak. Terus itu di pemerintah di kota. Kalau untuk di swasta kita juga sudah berkolaborasi juga dengan BUMN, rumah banyak BUMN. Ya. Iya. Kemudian juga Universitas Jambi. Kemudian juga universitas lainnya ada juga. Perguruan tinggi lainnya juga ya. Kemudian di dinas di provinsi, dinas pariwisata provinsi, dinas UMKM provinsi, Dispora provinsi Jambi. Dan alhamdulillah karena kita juga sering berkolaborasi, ikut serta, nama RKPS ikut naik juga. Dan tentunya pasti banyak orang di luar sana yang kepo dan mulai melirik kembali. Contohnya saja kayak misalkan dinas-dinas yang sudah kami libatkan dan kami sudah sering ikut serta. Iya. Itu sering ikut lomba juga Kak. Alhamdulillah menang juga. Oh gitu. Kapan tuh? Itu kalau misalkan lomba itu ada acara tahunan, acara bulanan juga ada juga. Oh itu event-event ini yang sudah ditetapkan ya? Iya. Ikut kompetisi lah, kompetisi untuk inovasi dan kreativitas yang dibuat gitu ya. Oke. Upaya pemuda-pemudi Jambi, kanti-kanti konco-konco di Manobe Berado, semisal dak Bang Adio, ada di daerah kanti-kanti tuh punya potensi untuk dikembangkan, boleh bergabung atau boleh bertukar pikiran gitu Bang Adia. Siapa tahu kan ada yang dihasilkan ke Lagiko ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa bekerja sama juga dengan komunitas dari rumah kreatif pemuda Siginjai ini gitu betul ya. Dan mungkin
masyarakat pendengar kita dan juga warganet pengen tahu juga gitu ya. Mungkin nanti ada nomor kontaknya yang bisa dibagikan atau juga tadi sudah Instagramnya ya. Instagramnya aja ya. Itu aktif ya 24 jam. Terus ya. Jadi RKPS Jambi. bisa berkolaborasi. Oh, saya mau buka nih misalnya di provinsi ini, provinsi itu dan kami tertarik nih untuk membukanya. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Iya, gitu ya? boleh. Oh, dengan senang hati. Dengan senang tentunya, hati. gitu ya. Iya, Bener harus kayak gitu ya. Memang kayaknya tuh kalau belum ada nanti harus ada gitu. Iya. Mungkin Iya. tidak namanya apa rumah kreatif Seginja Pemuda ini, tapi Seginja. mungkin kalau di daerah lain, Iya. provinsi lain mungkin pakai nama lain Rumah gitu ya. Kreatif Pemuda Palembang Ya. contohnya, Rumah Gitu. Kreatif Pemuda Padang Ya, ataupun apa gitu. Ya. Mungkin Iya, iya. hal-hal seperti itu yang akan Iya. dikembangkan di daerah-daerah benar lainnya juga. benar sekali, luar biasa sekali upaya pemuda-pemudi dan memang apa ya, masa depan kebudayaan Nusantara, budaya lokal Jambi itu memang ada di tangan pemuda-pemudi. Nah, kalau pemuda-pemudinya tidak memikirkan tentang itu, Bang Adi, aduh rasanya gimana gitu ya. Tapi ada juga dibilangkan, oh, kami pemuda rebahan, kami pemuda tidur. Mager bahasanya mager tuh. gitu. Ada juga bilang Bukan magar, kalau magarin Ya, itu nah di pemuda halaman. rebahan lah, dia rebah-rebahan, tapi dia main HP, lo bisa menghasilkan uang juga. Bisa. Gitu kan? Tidak Betul. menutup kemungkinan, bukan hanya sekedar rebah-rebahan saja, baring-baring seperti itu, enggak seperti itu, tapi dia main. Ngomong soal Ya. rebahan sambil main HP itu salah satu apa namanya e-sport ya, Ya. yang sudah ditetapkan sebagai olahraga ya kan. Nah, luar Kadang biasa. kita berpikir gitu, untuk usaha pada saat sekarang ini tidak mesti juga orang itu membuat suatu produk dan sebagainya, tapi juga bisa memasarkan produk itu. Ini Benar. cukup luar biasa dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini. Betul. Apalagi di masa pandemi. Ini semua pemikiran-pemikiran kreatif itu muncul semuanya. Walaupun kami di rumah, tapi kami bisa berusaha. Betul sekali. Nah, tadi mengenai sampah lingkungan ya, peduli lingkungan nih kalian ya. Itu dalam 1 bulan itu berapa kilo ya, ton ya? Sampahnya. Ya. Sampahnya. Misalnya yang dijadikan hasil karya itu, Ian. Kadang-kadang tidak menentu Kak, tergantung gitu. dari limbah yang dihasilkan juga. Misalkan limbah yang dihasilkan hari ini Ibu A mengantarkan sampah ini, banyak nih. Itu dipilah-pilah lagi juga. Dipilah-pilah gitu ya. lagi. Oh gitu, Iya. enggak semuanya langsung ambil Nggak gitu bisa, enggak Kak. ya? Berarti Karena sampahnya beda-beda. Beda-beda. Oh iya betul. Ada sampah kering mungkin. Kita ambil sampah kering, sampah basah. Misalnya sampah keringnya mau dibuat apa, sampah basahnya mungkin pupuk organik dan Iya. sebagainya. Iya. Ada yang sampah basah dibuat ini juga? Enggak? Ada, Kak. Ada juga? Pupuk gitu ya. Oh Dibuat pupuk. gitu. Iya. Berarti luar biasa sekali Luar biasa. memang ya. Karena tadi kan banyak orang, banyak juga pemikiran dan banyak juga inovasinya. Ada yang Betul. membuat kami mau ngambil tentang sampahnya sampah kering aja, misalnya kerajinan pipa paralon. Oh saya mau kantong kreseknya aja, Iya. dibuat kerajinan ini dan itu, mungkin bisa ngambil seperti itu juga. Setiap anggota emang beda-beda Beda-beda. bidangnya Kak. Oh gitu. Nanti ada luar wadahnya, biasa. ya Yan ya, ada Iya. wadahnya. Itulah di rumah kreatif Seginjai tadi. Kita mungkin itu tarik wadahnya. lagi. Oke, Biar mungkin ada- setelah ada ini Bang Adi kegiatan. bergabung deh kayaknya ya. Nanti kita gabung. Bang Adi sebenarnya suhu kami lah. Makanya kita belajar semuanya. Pengembangan sosial pembangunan masyarakat Betul. itu memang harus dilakukan yo kanti-kanti koncong-koncong kita di Manu Bepado, karena juga kalau kita bicara peduli lingkungan, kesadaran itu datang dari dalam diri kita, Betul, Bang yo. betul. Kalau kita peduli lingkungan, otomatis timbul yang namanya budaya bersih, ya kan? Nah, Karena kita berpikir gini juga, Ian, Azi juga, ya. Walaupun kita ngumpul banyak orang, kita kasihkan pembelajaran juga, belum tentu semuanya yang ikut juga. betul. Iya, benar. Ada cuma Mungkin yang satu, ikut-ikut dua, tiga yang baik. Iya. ikut ini, oh yuk, saya termotivasi, saya terdorong untuk ini. Tapi walaupun 100 orang yang kita ajarkan, satu aja yang dapat, ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa Ya kan? Kan memang. dikali jumlah penduduk se-Indonesia berapa banyak juga ya Udah yang tahu dapat. lagi aku penduduk semakin banyak banget. Macam mana pencari kerja susah gini Nah, kok. ini lapangan pekerjaan. Bener, ini tadi yang kita katakan. Jadi rubahlah mindset kamu, wahai pemuda-pemudi Jambi ya kan, atau dimanapun. Mau bekerja untuk ikut orang, tapi ketika kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kenapa tidak? Jangan mencari, membuka. Membuka lapangan Nah, itu dionya. Itu yang paling penting. Betul sekali. Nah, Bang Adi, Ya. udah lama juga kita kok ngoceh-ngoceh, Nah, dah ya. itu. Kalau bahasa Jambi itu ngota-ngota, bercakap-bercakap kok, tapi insya Allah ada isinya yo, ada Amin. inspirasi yang bisa didapat dari mereka pemuda peduli lingkungan ini yo, luar biasa sekali. Nah, terakhir mungkin Yan, harapan ke depannya, terus juga mungkin apa yang bisa
diberikan kepada kawan-kawan di luar sana Bang Adio. Warganet yang Betul. lagi menonton acara kita ini. Boleh nengok kamera itu Nayan. Hai. Gitu. Jadi untuk anak muda Provinsi Jambi khususnya, anak muda yang ada di seluruh Indonesia khususnya, marilah dari sekarang kita menjaga lingkungan kita, baik itu di sekitar ataupun di dimanapun tempatnya, kita harus bisa menjaga lingkungan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan yang menjaga lingkungan? Dan juga kita harus peduli terhadap dan cinta dengan budaya lokal kita. Karena apa? Budaya adalah aset negara, aset daerah. Karena kita pemuda harus kita yang melestarikannya. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Itu mungkin aja. itu saja Kak. Oke, kalau bukan kita siapa Kapan lagi? Kalau bukan sekarang Kapan lagi? Tuh Dio tuh bahasa Jambi Payo Zi, harapan kau Zi macam mana Zi? Ya, harapan kedepannya untuk pemuda-pemudi Jambi khususnya mulailah lebih kreatif lagi, melihat sesuatu itu dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Jadi agar kita lebih kreatif, kita harus melihat dari sudut pandang berbeda. Oke, luar biasa. Sudut pandang berbeda. Betul, tepuk tangan dulu. Oke. Luar biasa nian ya. Oke, Abang ada dak sedikit Bang? Pepantun. Pepantun. Pastilah pantun seko tuh lah tuh. Pantun seko tuh lah ya. Kalau kuamah bawa aja kami itu Jokoto. Cerita dijulang sampai ke langit, tiba di bumi jadi begitu. Nah, jadi sampaikan berita ini ke Manowe, ke anak, saudara, keluarga, bahwa kita pingin lingkungan ini tetap bersih. Aman. Tentram. Ya kan? Tentram dan sejahtera, itu yang paling penting. Kalau lingkungan kita bersih, insya Allah juga pikiran kita juga bersih, ya kan? Jadi pikiran positif gitu. Hati kita bersih juga ketika kalaunya. Udah ada penyakit bebas. Nah, tuh dia. Ada penyakit umur, penyakit. Nah, itulah dia Bang Adi. Luar biasa nian kanti-kanti kita, kanca-kanca di mana we berada. Kok budak-budak Jambi kalau bahasa itu. Ada Ian dan Azi teruslah memberikan yang terbaik untuk Jambi. Bahkan mungkin suatu saat kita berharap di tangan daripada RKPS ini, Rumah Kreatif Pemuda Siginjai, untuk terus peduli lingkungan, itu bisa membawa nama Jambi ke kancah nasional bahkan internasional. Betul sekali. Dan akhirnya Bang Adi, kita nak pamit undur diri. Kalau pantun saya tuh belebes borong belebes menjulang di atas langit. Siaran kami kolana abes, kami nak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ada lagi yo. Ada lagi pantunnya. Ikan gabus makin cepat makin bagus. Oke. Baik pemirsa, pendengar RRI Net di mana baik berada, akhirnya usai sudah obrolan budaya kita pada kesempatan kali kami pamit sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.